Martial Peak 3716. Setelah pertempuran, Liu Yi berkeringat dingin. Untungnya, dia mengundang dua tetua ras naga tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Fu Zun terluka. Meskipun tidak ringan, itu juga tidak terlalu serius. Selain itu, tubuh ras naga kuat dan kemampuan pemulihan mereka sangat kuat. Dia seharusnya bisa pulih setelah beberapa hari istirahat. Setelah pertempuran ini, perang benar-benar memasuki masa tenang yang aneh. Di sisi batas bintang, 98 dari 108 gua iblis dalam ras iblis telah dibersihkan. Hanya ada 10 yang tersisa. Namun, karena kekuatan dari iblis Sein, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Suyan dan Fu Zun, yang masih dalam masa pemulihan, selalu memperhatikan pergerakan ketiga iblis Sein setiap saat. Mereka takut mereka akan tiba-tiba muncul dan menjungkir balikkan dunia. Meskipun mereka jelas berada di batas bintang, karena kemunculan tiba-tiba dari ketiga orang suci iblis, ras iblis memiliki inisiatif. Dengan keunggulan ini, ras iblis puas dan tidak terburu-buru memulai perang. Di dunia yang kacau ini, ketenangan yang langka ini menimbulkan rasa tertekan, seolah-olah badai akan datang. Northern Territory, 1000 mil jauhnya dari kota Changlang, di puncak gunung tempat Yang Kai dan Bing Yun pernah berdiri berdampingan, sekarang ada sekelompok 5 orang, semuanya dengan sungguh-sungguh memandang 1000 mil jauhnya. Kelima orang ini adalah Komandan Tentara Legiun Anakku Yao Xi, Komandan Tentara Bing Chen Bing Yun, Komandan Tentara Wu Yin Fu Renji, Komandan Tentara Jia Haipan Geng Nian, dan Komandan Tentara Yiwu Sen Tuxing. Tak perlu dikatakan, Fu Renji awalnya adalah warga Northern Territory. Namun, sebelum pecahnya perang besar antara dua alam, dia telah tinggal di pengasingan di pegunungan dan hutan. Dia berharap suatu hari nanti, dia akan bisa memahami koridor. Jadi, tidak ada yang tahu tentang dia. Setelah pecahnya perang besar antara dua alam, dia diundang dengan hangat oleh Li Wuyi untuk mengambil posisi komandan tentara Wu Yin. Orang tua itu adalah orang yang baik. Ketika mereka berada di wilayah barat, Yang Kai berteman dengannya. Asal-usul Panglima Tentara Jia Haipan Geng Nian itu bahkan lebih luar biasa. Sejak dia masih muda, dia telah mengikuti bulu es Kaisar Besar. Dia adalah murid dan pelayan, dan bisa dianggap setengah murid dari Kaisar Agung Bulu Es. Hanya saja mereka tidak memiliki status master dan murid. The Great Emperor Ice Feather memiliki temperamen yang tenang dan selalu hidup dalam pengasingan di One Line Sky Northern Territory. Jika bukan karena implikasi besar dari Perang Dua Alam, dia tidak akan dengan mudah memasuki dunia. Ketika Kaisar Agung Bulu Es memasuki dunia, Pan Geng Nian secara alami mengikuti. Adapun Komandan Tentara Yiwu Sen Tuxing, dia berasal dari Istana Bintang. Orang-orang dari batas bintang dan wilayah utara saat ini mungkin tidak mengenal orang ini. Namun, jika ditelusuri kembali ke 10.000 tahun yang lalu, reputasi orang ini di Northern Territory pasti akan seperti matahari di langit. Ada desas-desus bahwa orang ini memasuki Martial Dao pada usia 10 tahun dan menjadi kaisar pada usia 100 tahun. Ketika dia berusia 300 tahun, dia sudah menjadi kaisar 3 lapis. Dia tak terkalahkan di Northern Territory dan pernah mendirikan sebuah sekte. Namun, dia hanya tinggal selama 200 tahun sebelum pergi. Sejak itu, tidak ada yang tahu keberadaannya. Sekte yang dia tinggalkan tidak memiliki fondasi yang dalam dan telah runtuh dalam beberapa ratus tahun setelah kepergiannya. Oleh karena itu, orang-orang di Northern Territory tidak mengetahui nama besar Sen Tuxing. Siapa yang akan tahu bahwa dia telah memasuki Istana Bintang dan telah lama dipromosikan ke alam Kaisar Agung Sudo. Sebagian besar pertempuran di Star Boundary telah diselesaikan. Hanya 10 gua iblis besar terakhir yang tersisa. Mereka seperti 10 paku yang dipaku ke wilayah barat batas bintang. 55 tentara dari batas bintang secara alami berkumpul di satu tempat. 5 tentara Northern Territory berkumpul di satu tempat. Jutaan tentara dengan anggun menghadapi ras iblis di kota Changlang. Yao Zangjun, sudah berapa lama sejak Tuan yang memasuki wilayah iblis? Fu Renji melihat sebentar dan tiba-tiba bertanya. Yao Xi berkata, lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Fu Renji mengerutkan kening. Sudah lebih dari setahun, jadi seharusnya ada beberapa berita. Namun, Yang Kai belum mengirim berita apapun dari wilayah iblis. Sepertinya dia tidak menemukan jejak Kaisar Agung. Saat ini, seluruh batas bintang hanya didukung oleh 2 tetua ras naga. Namun, hanya ada 2 dari mereka, dan 3 iblis Sein. Bahkan jika salah satu dari mereka mengawasi 1 iblis Sein, siapa yang bisa mengawasi iblis Sein lainnya? Akibat dari tidak mengawasi iblis Sein lainnya adalah tidak ada yang bisa menghentikan pembantaian iblis Sein. Faktanya, lebih dari 10 bulan yang lalu, iblis Sein telah melakukan hal yang sama setelah mereka mengungkapkan diri. Huo Bu dan Fu Yu tetap berada di dalam gua iblis dan membuat kedua tetua ras naga sibuk. Sementara itu, Sueli diam-diam menyelinap keluar, menemukan tempat di mana tentara batas bintang ditempatkan, dan memulai pembantaian. Untungnya, Space Array Star Boundary ada di mana-mana, dan Space Spirit Bed bahkan lebih lazim.
Banyak Kaisar Agung Sudo telah menghentikan Sueli untuk sementara waktu, tetapi dua tetua ras naga telah tiba. Sueli melompat ketakutan dan buru-buru bertukar beberapa pukulan dengan Zuyan dan Fu Zun sebelum berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri. Zuyan dan Fu Zun takut itu jebakan, jadi mereka tidak berani mengejarnya terlalu lama. Mereka hanya bisa melihat saat dia melarikan diri. Setelah itu, Sueli bergerak di sekitar 4 domain batas bintang dan mencoba berkali-kali untuk menguji air, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang signifikan. Tidak lama setelah dia bergerak, kedua tetua ras naga muncul dari udara tipis. Pada titik ini, bagaimana mungkin Sueli tidak menebak alasannya? Untuk sesaat, dia menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena ini, mengapa 3 anggota iblis Saint dari ras iblis begitu tenang? Itu karena mobilitas Starboundary terlalu kuat. Bahkan jika mereka bertiga bekerja bersama, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat membunuh dua tetua ras naga. Paling-paling, mereka hanya bisa bertarung sampai kedua belah pihak terluka. Siapa yang mau melakukan hal bodoh seperti itu? Itu semua berkat Space Spirit Bed dan Space Array bahwa Starboundary dapat memperoleh masa damai di dunia yang kacau ini. Apa yang ras iblis coba lakukan? Bing Yun mengerutkan kening saat dia melihat kota Surgi Wave ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, sebuah bangunan aneh secara bertahap terbentuk di Surging Wave City. Ketika mereka pertama kali melihat benda ini beberapa bulan yang lalu, tidak ada yang terlalu memperhatikannya, tetapi setelah beberapa bulan, benda ini telah tumbuh setinggi lebih dari 100 zang. Seiring waktu berlalu, hal ini tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Dari kejauhan, bangunan ini tampak seperti menara, tetapi bagaimana mungkin ada menara setinggi itu di dunia ini? Apalagi, menara ini dipenuhi dengan iblis Ki. Setiap saat, akan ada sejumlah besar anggota ras iblis yang sibuk di dalam, seolah-olah mereka ingin membuat menara ini mencapai surga. Menara iblis itu aneh, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan ras iblis. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa menara iblis ini sangat tidak menguntungkan bagi batas bintang. Alasan mengapa ketiga iblis Saint bersedia untuk berhenti bertarung mungkin terkait dengan iblis tower ini. Selain itu, menurut informasi yang diperoleh dari Liu Yi, ada menara iblis serupa di 10 gua iblis besar di batas bintang. Tidak hanya identik dalam penampilan, tetapi kemajuan konstruksi mereka juga hampir sama. Menara iblis berdiri tegak, dan badai sedang terjadi, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, ekspresi Pan Genglian tiba-tiba berubah dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu. Pada saat yang sama, slip batu giok muncul dari udara tipis dan tertangkap di tangannya. 4 lainnya merasakan aura yang akrab dari slip batu giok dan segera mengerti bahwa ini harus menjadi pesan Liu Yi, jadi mereka semua menoleh untuk melihatnya. Divine Sense Pan Genglian terbenam dalam batu giok. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kepala Li ingin kita mengatur serangan dan melihat apakah kita bisa menghancurkan menara iblis ini." Mengatakan demikian, dia melemparkan slip giok ke Bing Yun. Mereka berlima bergiliran melihatnya dan berpikir keras. Fu Renji mengerutkan kening dan berkata, "Aku khawatir menara iblis tidak akan mudah dihancurkan." "Kita masih harus mencoba," kata Yao Xi. Sen Tuxing berkata, "Mari kita rencanakan dengan hati-hati. Kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan menunggu kematian." Saat ini, situasi pertempuran di batas bintang hampir sepenuhnya mendukung ras iblis di batas bintang. Di tanah air mereka sendiri, siapa yang bisa mentolerir hal seperti itu? Semua orang sudah lama ingin bertemu dengan pusat kekuatan gua iblis dari ras iblis, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Sekarang setelah mereka mendapat perintah Liu Yi, mereka secara alami memiliki alasan yang baik untuk bertindak. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Liu Yi secara khusus meminta mereka untuk menyerang menara iblis terutama karena dia menyukai kekuatan Legiun Putraku. Di 9 gua iblis lainnya, ada juga 5 atau 6 unit angkatan darat berkumpul. Jumlah mereka tidak sedikit, tetapi dalam hal kekuatan, Legiun Putraku masih yang terkuat. Ada 3,5 Saint dari ras iblis, ditambah Divine Spirit Kyongki, serta Elder kelima dari ras naga, peringkat 9 Red Dragon Zuking. Ada kultivator Kaisar Realm di mana-mana. Dalam hal ini, tidak ada angkatan darat yang bisa menandinginya. Jika 4 komandan angkatan darat dimasukkan, maka ada hampir 9 kultivator Kaisar Agung Sudo berkumpul di sini. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada Kaisar Agung yang hadir, pasukan ras iblis apa yang tidak dimiliki oleh pasukan ini? Mereka berlima segera kembali ke tenda mereka dan dengan hati-hati mendiskusikan berbagai detail. Meskipun kultivasi Yao Xi rendah, sebagai perwakilan dari Legiun Putraku, statusnya sama dengan 4 lainnya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kecanggungan selama diskusi. Sebaliknya, dia berbicara terus terang dengan keyakinan. Banyak hal yang membuat mata Bing Yun dan yang lainnya berbinar. Di wilayah iblis, Yang Kai masih duduk di atas kepala Rolly, terus-menerus menyempurnakan One Realm Bed.
Meskipun penyempurnaan One Realm Pearl berguna bagi Star Boundary Army, itu juga sangat bermanfaat bagi kemajuan Yang Kai sendiri dalam Space Principles. Sudah lebih dari setahun sejak mereka memasuki wilayah iblis. Seluruh wilayah iblis hening. Makhluk dari setiap benua pada dasarnya telah mati, kecuali beberapa yang beruntung yang berhasil menghindari bencana ras iblis. Namun, Yang Kai belum menemukan lebih dari 10 kultivator ras iblis seperti itu dalam setahun. Tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang melawannya. Dia hanya perlu pergi ke setiap benua dan membiarkan Rolly melahapnya. Ras iblis telah benar-benar meninggalkan tanah air mereka. Saat Rolly melahapnya, tubuhnya tumbuh semakin besar, dan kecepatan melahapnya juga meningkat. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam Sealet World Bed, wilayah ketiga secara bertahap menjadi lengkap. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya, tetapi ketika benua wilayah iblis dilahap sampai batas tertentu, Yang Kai tiba-tiba menyadari. Seluruh wilayah iblis awalnya satu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wilayah itu telah terpecah menjadi banyak benua dan dipisahkan oleh kekosongan. Hanya melalui gerbang realm seseorang dapat melakukan perjalanan bolak-balik. Sekarang Rolly telah melahap dan menggabungkan mereka, itu adalah proses penghancuran dan rekonstruksi. Ketika perasaan ini benar-benar mencapai penyelesaian, itu akan menjadi waktu untuk benua terakhir dari wilayah iblis untuk dilahap. Dan waktu itu tidak jauh. Namun, sampai sekarang, Yang Kai masih belum bisa menghubungi Kaisar Agung atau Yurumeng. Yang Kai merasa bahwa mereka tidak berada di wilayah iblis. Jika mereka tidak berada di batas bintang, dan mereka tidak berada di wilayah iblis, di mana mereka bisa berada? Mungkinkah mereka berada di Void Crack? Tapi Void Crack adalah keberadaan yang luas dan tak terbatas. Bahkan dengan Space Spirit Bed di tangan, Yang Kai tidak yakin dia bisa menghubungi mereka. Tidak peduli apa, Yang Kai akan memasuki Void Crack untuk mencari mereka begitu dia selesai dengan wilayah iblis. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan mereka, tetapi jika dia tidak bisa, dia harus memikirkan cara lain. Martial Peak 3717. Pada hari ini, Yang Kai sedang menyempurnakan Realm Bed, pikirannya tenggelam dalam misteri prinsip luar angkasa. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di Sealet World Bed. Tanpa menggerakkan tubuhnya, dia mengirimkan gumpalan pikirannya ke dalam Sealet World Bed untuk mengidentifikasi sumber anomali. Roh ilahi Yang Kai terwujud. Itu adalah bagian besar dari benua yang telah ditelan Rolly, dan baru saja ditelan. Secara umum, pecahan benua yang ditelan Rolly akan dengan cepat meleleh ke dunia, memperkaya wilayah ketiga. Namun, fragmen ini tampaknya agak tidak biasa. Bahkan dengan kekuatan Rolly, tidak ada cara untuk sepenuhnya menyatu dengannya. Sebaliknya, itu tetap di luar. Fragmen itu memiliki keliling sekitar 100.000 li, jadi tidak bisa dikatakan kecil. Dari kelihatannya, itu seharusnya terkubur di suatu tempat jauh di bawah tanah. Setelah ditelan, lapisan luarnya mencair, tetapi lapisan dalam tetap ada. Dunia seluas 100.000 kilometer ini dipenuhi dengan prinsip dunia yang akrab dan mengejutkan bagi Yang Kai. Yang Kai tidak perlu membedakannya dengan hati-hati untuk menyadari bahwa itu adalah prinsip waktu. Justru karena diisi dan dilindungi oleh kekuatan prinsip waktu, fragmen benua ini dengan aman diawetkan di bawah asimilasi manik dunia tertutup. Yang Kai sangat terkejut. Fragmen benua ini adalah bagian dari wilayah iblis, jadi bagaimana bisa diisi dengan prinsip waktu? Apalagi, itu memenuhi area yang begitu luas. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kekuatan aura prinsip waktu persis sama dengan apa yang dia rasakan di kuil Azure Sun. Jantungnya berhenti berdetak. Mungkinkah prinsip waktu ditinggalkan oleh Kaisar Besar Waktu yang mengalir? Jika itu masalahnya, itu berarti Kaisar Besar Waktu yang mengalir telah datang ke wilayah iblis sebelumnya. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang pernah dikatakan Kyongki. Ketika Flowing Time Great Emperor berada dalam pengasingan di kuil Azure Sun, dia tiba-tiba merasakan prinsip misterius di luar alam semesta dan kemudian pergi menjelajahi alam semesta. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali. Hanya harta sucinya, jam pasir tak berujung, yang kembali ke kuil Azure Sun. The Flowing Time Great Emperor pasti menghadapi musuh yang kuat dan mengalami kemalangan. Mungkinkah Kaisar Besar Waktu yang mengalir meninggalkan kuil Azure Sun dan datang ke wilayah iblis? Di wilayah iblis, mereka menghadapi musuh yang kuat dan bertempur dalam pertempuran yang hebat. Tempat ini adalah medan pertempuran besar itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada sisa prinsip waktu yang begitu kuat? Itu hanya tebakan. Tidak ada cara untuk memastikan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Laut berubah menjadi ladang murbei, awan berubah menjadi anjing, dan wilayah iblis runtuh. Medan perang ini terkubur jauh di bawah tanah, dan tidak ada yang melihatnya. Itu telah disimpan sampai sekarang. Jika Yang Kai tidak mendesak Rolly untuk melahap wilayah iblis, medan perang yang terkubur jauh di bawah tanah ini tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi. Apakah itu benar-benar Kaisar Besar Waktu yang mengalir?
Yang Kai merenung sejenak, lalu melangkah maju menuju medan perang kuno. Dia juga tinggal di kuil Azure Sun untuk jangka waktu tertentu. Dia sangat akrab dengan sisa aura prinsip waktu di kuil Azure Sun. Apakah prinsip waktu di sini adalah sisa waktu atau bukan, dia hanya perlu masuk dan merasakannya untuk mengetahuinya. Di luar medan perang kuno ini, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika Yang Kai melangkah ke medan perang ini, dia tiba-tiba merasa pikirannya mandek. Tidak hanya pikirannya berhenti, bahkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat lambat. Mengetahui bahwa ini adalah efek dari prinsip waktu, dia segera mengaktifkan Divine Sense-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Baru kemudian dia berhasil menyingkirkannya. Melanjutkan ke depan, saat dia masuk lebih dalam, prinsip waktu di sekitarnya menjadi semakin intens. Setelah hanya beberapa ratus kaki, Yang Kai merasa dia tidak bisa bergerak. Itu bukan pembatasan, tetapi transmisi pikiran dalam pikirannya sangat tertunda. Seringkali, ketika sebuah pikiran lahir, butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan betapa menakutkannya prinsip waktu ini. Setelah bertahun-tahun, itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Seperti apa puncaknya. Namun, Yang Kai bisa yakin akan satu hal sekarang. Prinsip waktu di sini memang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Waktu yang mengalir. Dengan kata lain, ketika Kaisar Besar Waktu yang mengalir meninggalkan kuil Azure Sun, dia benar-benar memasuki wilayah iblis. Kemudian, dia melakukan pertempuran yang menghancurkan bumi dengan kultivator yang tidak diketahui dan akhirnya pergi dengan luka serius. Namun, sebelum dia bisa kembali ke kuil Azure Sun, Kaisar Besar Waktu yang mengalir meninggal karena luka-lukanya. Kaisar Besar meninggal, dan jam pasir tanpa akhir kembali ke kuil Azure Sun sendiri. Mayat Kaisar Besar jatuh ke laut wilayah timur. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulangnya tersebar di seluruh laut wilayah timur dan dikumpulkan oleh ras monster di laut. Segala macam pikiran melintas di benak Yang Kai, tetapi dia tidak bisa menjawabnya. Tiba-tiba, dia punya pikiran aneh. Apakah runtuhnya wilayah iblis ke benua ada hubungannya dengan pertempuran besar yang terjadi saat itu? Mungkin berhasil, mungkin tidak. Siapa yang bisa tahu pasti? Menekan pikirannya yang bermasalah, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia berjalan sangat lambat, dan setiap gerakannya seperti boneka kayu. Prinsip waktu menyapu roh ilahi, membuat Yang Kai entah kenapa merasa seperti satu hari berlalu seperti 1 tahun. Yang Kai berjalan selama 1 hari untuk 1000 kaki pertama, tetapi butuh lebih dari 10 hari untuk berjalan 1000 kaki lagi. Namun, ketika dia tiba di sini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Itu karena ada kekuatan lain di medan perang kuno ini yang berselisih dengan prinsip waktu yang tersisa di sini. Dia tidak merasakannya sebelumnya karena dia berada di tepi medan perang. Sekarang dia berjalan sedikit lagi, dia langsung merasakannya. Dalam pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Agung jatuh, dan nasib musuh Kaisar Agung tidak diketahui. Namun, sisa ki dari keduanya telah bentrok di sini sampai sekarang, dan mereka masih seimbang. Jika Yang Kai tidak datang, mungkin itu bukan masalah besar. Hanya 2 kekuatan yang mendatangkan malapetaka di medan perang kuno ini yang telah membentuk keseimbangan yang aneh. Namun, ketika Yang Kai membagi perhatiannya untuk menyelidiki, dia secara tidak sengaja merusak keseimbangan ini, dan juga membiarkan kedua kekuatan mengerikan ini menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Meskipun kedua kekuatan misterius dan tak tertandingi ini sangat kuat, mereka tidak memiliki pembawa, jadi tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Secara rinci, di medan perang kuno ini, kedua kekuatan ini membawa kehendak Tuan mereka ketika dia masih hidup, tetapi mereka hanya bisa terjerat satu sama lain, dan mereka tidak dapat melakukan kerusakan besar satu sama lain. Kedatangan Yang Kai memberi mereka kesempatan untuk menentukan pemenang. Dalam sekejap, Yang Kai merasakan 2 kekuatan menyerang roh ilahinya, dan mereka begitu kuat sehingga dia tidak bisa menolak sama sekali. Dengan roh ilahinya sebagai medan perang, mereka bentrok dan bentrok satu sama lain. Roh ilahi Yang Kai segera berubah, seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Meskipun kultivasi roh ilahinya telah mencapai tingkat Kaisar Agung Sudo, bagaimanapun juga, dia hanya membagi sebagian perhatiannya untuk menyelidiki situasi. Bagaimana itu bisa menahan kekuatan yang begitu besar? Sebagai pembawa, bagian dari roh ilahi ini benar-benar terlalu lemah. Itu seperti 2 naga raksasa yang bertarung di kolam. Tidak peduli apa hasil dari kedua naga raksasa ini, kolam itu pasti akan hancur. Ekspresinya berubah, Yang Kai buru-buru menuangkan kekuatan roh ilahinya ke dalamnya. Kali ini, dia tidak membagi perhatiannya, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah mencapai saat kritis hidup dan mati. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di sini. Dibunuh oleh kehendak medan perang kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu adalah akhir yang tragis yang tidak dapat diterima oleh Yang Kai. Di laut pengetahuan, kekuatan roh ilahinya dicurahkan, menstabilkan tubuhnya yang terus berubah. Namun, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Kedua kekuatan di tubuhnya sama sekali tidak mempedulikan perasaannya.
Setiap kali mereka bentrok, dia merasa seperti akan dicabik-cabik. Ini hanya pinggiran. Jika dia benar-benar masuk jauh ke dalam medan perang kuno, itu akan lebih menakutkan. Meskipun situasinya berbahaya, itu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Selama dia bisa meninggalkan medan perang kuno ini sebelum roh ilahinya dihancurkan, dia seharusnya baik-baik saja. Memikirkannya hanya memikirkannya, tetapi sangat sulit untuk benar-benar mengambil tindakan. Sebelumnya, di bawah pengaruh prinsip waktu, Yang Kai harus menghabiskan 10 hari penuh untuk menempuh jarak 2000 kaki. Itu hanya di permukaan. Sekarang prinsip waktu telah menginvasi tubuhnya, pengaruhnya bahkan lebih parah. Yang Kai ingin mundur, tetapi butuh waktu lama untuk berbalik. Kemudian, dia perlahan berjalan mundur selangkah demi selangkah. Setelah berjalan kurang dari 10 kaki, Yang Kai menunjukkan ekspresi sedih. Anehnya, ekspresi sedih ini juga sangat lambat, seolah-olah waktunya diperpanjang tanpa batas. Suara retakan ringan datang dari kedalaman jiwa Yang Kai. Dia merasakan sakit di antara alisnya, seolah-olah terkoyak. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan melihat bahwa benar-benar ada celah di antara alis Yang Kai. Retakan ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak retakan muncul di tubuh Yang Kai, membuatnya tampak seperti anak muda yang akan patah. Seolah-olah dia akan benar-benar hancur berkeping-keping dengan sentuhan biasa. Setelah waktu yang lama, Yang Kai akhirnya menemukan krisis seperti apa yang dia alami. Setelah waktu yang lama, dia menjadi cemas. Tetapi pada saat ini, roh ilahi penuh dengan retakan, membuatnya terlihat aneh dan menakutkan. Ketika dia benar-benar berada di garis antara hidup dan mati, keadaan pikiran Yang Kai menjadi tenang. Meskipun langkahnya lambat, dia masih dengan kuat kembali ke jalan aslinya. Menghubungkan pikirannya ke tubuh fisik di luar Sealet World Bed hanyalah masalah pemikiran, tetapi butuh banyak usaha. Begitu koneksi terjalin, Yang Kai segera mendesak kekuatan Lian Lian Sen. Sinar cahaya 7 warna mekar. Di laut pengetahuan, pulau harta karun 7 warna menyusut dan berubah menjadi bentuk asli Lian Lian Sen. Itu terus berputar di langit, menyebarkan cahaya 7 warna. Seperti hujan di tanah kering, pikiran lamban Yang Kai tiba-tiba pulih pada saat ini. Di tubuhnya, cahaya 7 warna lolos dari celah, memancar keluar dari mulut dan hidungnya, dan kemudian menyelimuti roh ilahi Yang Kai. Kekuatan agung Lian Lian Sen memotong pengaruh medan perang kuno padanya. Pada saat ini, tubuh Yang Kai bergoyang dan dengan cepat melarikan diri. Kali ini, dia benar-benar pulih dan tidak lagi terpengaruh oleh prinsip waktu. Begitu dia bergegas keluar dari medan perang kuno, jiwa Yang Kai kembali ke tubuh fisiknya. Di kepala besar Rolly, tubuh asli Yang Kai, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah. Dia seperti orang yang tenggelam yang dihidupkan kembali. Ada ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya, dan pakaiannya basah oleh keringat. Sebelum dia bisa memeriksa dengan cermat, Yang Kai mengerang dan 2 aliran darah emas mengalir keluar dari lubang hidungnya. Dia memiliki sakit kepala yang membelah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Meskipun pertemuan tadi tidak menghancurkan jiwanya, itu menyakiti roh ilahinya. Rasa sakit semacam ini jelas tidak sebanding dengan cedera fisik biasa. Martial Peak 3718. Setelah melarikan diri dari kematian, wajah Yang Kai pucat. Dia merasakan sesuatu yang lengket di bawah hidungnya. Dia mengangkat tangannya dan menyekanya, hanya untuk menemukan bahwa telapak tangannya penuh dengan darah. Meskipun dia telah berhasil melarikan diri, ketika dia mengingat pengalaman barusan, dia tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa. Hanya ada satu pertanyaan di lubuk hatinya yang terdalam, siapakah Dewa Suci yang melawan Kaisar Besar Waktu yang mengalir dalam pertempuran hidup dan mati? Harus diketahui bahwa Flowing Time Great Emperor berdiri di puncak seluruh batas bintang. Bahkan kaisar besar lainnya hanya bisa memandangnya. Itu seperti perbedaan antara Kaisar Agung yang melahap surga Wukuang dan Kaisar Agung pada periode yang sama. Mungkin perbedaan di antara mereka bahkan lebih besar. Lawan yang bisa melawan Flowing Time Great Emperor dalam pertarungan hidup dan mati pasti sudah mencapai level yang sama. Mungkinkah itu Dewa Iblis hebat yang legendaris? Yang Kai mengerutkan kening. Pertama kali dia mengetahui nama Great Iblis God adalah di Thousand Illusions Dream World. Dia mengikuti ras barbar ke utara dan selatan, dan melawan ras iblis sampai mati. Pada saat terakhir, pohon Dewa Evergreen mengorbankan dirinya untuk menutup celah antara 2 dunia. Dari celah itu, sebuah pohon palem raksasa datang dari seberang langit, hampir menghancurkan usaha pohon Dewa Evergreen. Segala sesuatu di dunia impian 1000 ilusi didasarkan pada hal-hal nyata yang terjadi di berbagai era. Ras barbar dan ras iblis kuno benar-benar ada, tetapi prosesnya tentu berbeda dari yang dialami Yang Kai. Tapi karena ada kekuatan telapak tangan Great Iblis God di dunia impian 1000 ilusi, itu berarti Great Iblis God benar-benar ada di era itu. Kemudian, Yang Kai mengikuti Yuru Meng ke wilayah iblis dan bertanya padanya tentang Dewa Iblis Besar. Siapa yang mengira bahwa ketika dia menyebutkannya, wajah Yuru Meng sangat berubah dan memberitahu Yang Kai untuk tidak menyebutkan 3 kata ini di masa depan.
Tiga kata ini sepertinya tabu di wilayah iblis. Kemudian, Yang Kai lupa menanyakan tentang Dewa Iblis Besar. Karena dia telah berada di wilayah iblis selama beberapa tahun, dia belum pernah mendengar ada yang menyebut Dewa Iblis Besar. Yang terkuat di wilayah iblis adalah 12 orang suci iblis dan penguasa benua 100 roh, naga iblis Changtian. Sampai hari ini, Yang Kai memiliki beberapa kecurigaan. Jika Dewa Iblis Agung bertarung dengan Flowing Time Great Emperor, itu mungkin masuk akal. Namun, menilai dari hasil saat ini, Kaisar Besar Waktu yang mengalir telah meninggal setelah pertempuran itu, dan Dewa Iblis Besar kemungkinan besar juga tidak memiliki akhir yang baik, jika tidak akan ada berita tentang dia selama bertahun-tahun. Sambil berpikir, segala macam pikiran melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Yang Kai terkejut lagi dan berseru kaget. Dia dengan hati-hati memeriksa ingatannya sendiri. Meskipun dia telah tinggal di medan perang kuno selama lebih dari 10 hari dan pikirannya tenggelam di dalamnya, dia tidak terlalu memperhatikan situasi tubuhnya. Namun, tubuh adalah keberadaan yang aneh dan memiliki kemampuan untuk mengingat. Tidak memperhatikannya tidak berarti dia tidak bisa memperhatikannya sesudahnya. Orang biasa memiliki kemampuan ini, apalagi Yang Kai yang telah mengolahnya. Baru saja, pikirannya bersemangat dan tidak memperhatikan apapun. Tapi sekarang, dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang menarik. Roh ilahinya telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di medan perang kuno, tetapi tubuhnya hanya menghabiskan kurang dari 1 jam di dunia luar. Dengan kata lain, aliran waktu di medan perang kuno berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Yang Kai pernah mengalami hal semacam ini. Yang Kai tidak hanya mengalaminya, tetapi Yang Xiao dan Yang Sui juga mendapat manfaat darinya. Kedua anak kecil itu baru berusia beberapa tahun ketika mereka mengikuti Kyongki ke kuil Azure Sun, tetapi beberapa tahun kemudian, ketika Yang Kai pergi untuk menemukan mereka lagi, mereka sudah dewasa dan mencapai alam kaisar. Kemudian, dia mengetahui bahwa kedua anak kecil itu telah berkultivasi di kuil Azure Sun selama ratusan tahun. Itu adalah warisan dari Kaisar Besar Waktu yang mengalir. Di area terlarang tertentu dari kuil Azure Sun, prinsip waktu ada di mana-mana, menyebabkan aliran waktu menjadi sangat berbeda dari dunia luar. Ini memungkinkan Yang Xiao dan Yang Sui menghabiskan ratusan tahun hanya dalam beberapa tahun. Tidak hanya mereka benar-benar dewasa, tetapi kultivasi mereka juga menjadi sangat baik. Namun, warisan Kaisar Agung tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Setelah habis, itu tidak akan ada lagi. Meskipun Yang Xiao dan Yang Sui sekarang telah mewarisi warisan Kaisar Besar Waktu yang mengalir dan memperoleh harta dari kuil Azure Sun, sulit bagi mereka untuk mencapai kejayaan hari itu. Kecuali keduanya dapat berkultivasi ke tingkat Kaisar Besar Waktu yang mengalir dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam prinsip waktu, akan sulit bagi mereka untuk mencapai kejayaan hari itu. Ini mungkin hadiah pertemuan yang secara khusus ditinggalkan oleh Kaisar Besar Waktu yang mengalir untuk penggantinya. Ketika Yang Kai pertama kali mengetahui hal ini, dia sangat senang untuk mereka berdua, tetapi pada saat yang sama, dia sangat iri. Sejak dia mulai berkultivasi, itu hanya sedikit lebih dari 100 tahun. Jika dia benar-benar berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi, dia tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi, tapi dia pasti akan mencapai ranah Kaisar Agung Sudo. Tidak ada harapan baginya untuk mencapai ranah Kaisar Agung. Alam Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kultivasi saja. Itu membutuhkan jenis kesempatan yang berbeda. Namun, bahkan Kaisar Agung Sudo akan sangat membantu situasi saat ini. Dia saat ini adalah Raja Iblis pangkat tinggi dan bisa bertukar pukulan dengan Kaisar Agung Sudo. Jika dia benar-benar menjadi Kaisar Agung Sudo, dia bahkan mungkin bisa bertarung melawan Iblis Saint. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal baik seperti itu benar-benar akan terjadi padanya suatu hari nanti. Dia tidak tahu benua mana yang pernah dilahap Roli sebelumnya. Jika dia tahu sebelumnya, Yang Kai akan melahap benua itu apapun yang terjadi. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu, kekuatannya kemungkinan besar telah mengalami perubahan yang luar biasa. Untuk sesaat, dia menjadi liar karena kegembiraan. Ini bukan satu-satunya hal yang baik. Sementara pikirannya dalam kekacauan, dia tiba-tiba merasa bahwa roh ilahinya menjadi lebih padat. Selain itu, ada sesuatu yang lebih di laut pengetahuannya. Sebelumnya, di medan perang kuno itu, dia telah menggunakan tubuh roh ilahinya sebagai media untuk menahan benturan dua kekuatan yang menakutkan. Dia telah merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia berharap dia mati, dan roh ilahinya hampir runtuh. Untungnya, dia telah dipelihara oleh lian pemanasan jiwa untuk menghindari bencana ini. Seperti kata pepatah, orang yang selamat dari bencana besar pasti memiliki nasib baik di masa depan. Yang Kai sekarang telah merasakan manisnya ini. Divine Spirit telah rusak, tetapi setelah diperbaiki oleh Soul Warming Lian, Divine Spirit menjadi lebih tangguh, dan kekuatan Divine Sense-nya juga meningkat secara signifikan. Mengesampingkan ini untuk saat ini, kekuatan jiwa yang menghangatkan Lian telah membersihkan laut pengetahuan, membasuh niat membunuh tersembunyi dari dua kekuatan yang dibawa oleh tubuh roh ilahi Yang Kai, meninggalkan energi paling murni.
Energi ini membawa niat bela diri sejati dari Flowing Time Great Emperor dan orang lain, yang mungkin adalah Great Iblis God atau orang lain. Niat bela diri sejati ini merupakan kondensasi dari esensi kultivasi kedua ahli ini sepanjang hidup mereka. Biasanya, bahkan jika kedua ahli ini memberikan pengetahuan kepada Yang Kai secara langsung, Yang Kai harus menghabiskan banyak energi untuk memahaminya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kedua ahli ini sudah mati, dan niat bela diri murni mereka yang sebenarnya tertinggal di laut pengetahuan Yang Kai. Itu setara dengan dua ahli ini yang memberi Yang Kai putaran pencerahan dalam bentuk yang disamarkan. Berbagai misteri dan prinsip mendalam yang terkandung semuanya terbentang di depan Yang Kai. Misalnya, kedua ahli ini memiliki leci di tangan mereka dan mengundang Yang Kai untuk memakannya. Bahkan jika Yang Kai memegang leci di tangannya, dia harus mengupas kulit dan cangkangnya sebelum dia bisa memakan dagingnya. Namun, keberadaan Lian yang menghangatkan jiwa telah menyelesaikan tugas ini untuk Yang Kai. Seperti pelayan yang perhatian, dia memasukkan daging manis ke dalam mulut Yang Kai, dan Yang Kai hanya perlu mengunyah dan menelan. Dikatakan bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, tetapi Yang Kai telah menemukannya kali ini. Sangat gembira, dia mengabaikan rasa sakit di kepalanya dan dengan cepat membenamkan pikirannya, dengan hati-hati memahami niat bela diri sejati yang tertinggal di laut pengetahuannya. Ini adalah hal baik yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Waktu yang mengalir dan Dewa Iblis Besar yang dicurigai. Jika dia benar-benar bisa mengambilnya untuk dirinya sendiri, itu pasti akan sangat bagus untuknya. Namun, setelah bermeditasi sebentar, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya lagi. Dengan pikiran, dia berkomunikasi dengan Sealet Worldbed, dan seseorang muncul di depannya. Dia tinggi, diberkahi dengan baik, dan memiliki sepasang sayap halus di punggungnya. Siapa lagi selain Boya? Master, Boya menangkupkan tangannya. Sejak Boya dibawa ke dalam Sealet Worldbed, Yang Kai menahannya di dalam. Dia sekarang adalah Raja Iblis peringkat menengah, dan meskipun kekuatannya tidak rendah, di Legiun Putraku di mana para ahli biasa seperti awan, kehadirannya tidak akan membuat banyak perbedaan. Karena itu, Yang Kai tidak membiarkannya bergabung dengan Legiun Putraku. Selain itu, gadis ini tampaknya memiliki beberapa hobi khusus, dan Yang Kai tidak ingin dia muncul di depan istrinya sepanjang hari. Yang Kai telah menahannya di Sealet Worldbed karena dia ingin meninggalkan penolong yang berguna untuk dirinya sendiri, dan juga untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Misalnya, jauh lebih nyaman memiliki pembantu yang berguna. Setelah menyapanya, Boya terkejut. Kita kembali ke wilayah iblis lagi. Berdiri di atas tubuh Rolly, Boya tidak bisa melihat ujung tubuh besar itu. Saat Rolly bergerak maju, tanah itu ditelan. Ini adalah adegan yang telah dilihat Boya berkali-kali. MN. Yang Kai mengangguk dan memasukkan Space Spirit Bed ke tangannya. Jaga. Jika ada apa-apa, panggil saja aku. Setelah mengatakan itu, dia memasuki Sealet Worldbed tanpa penjelasan apapun. Sebelum Boya bisa mengatakan apa-apa, Yang Kai menghilang. Dia sangat marah. Dia berpikir dalam hati, apa yang bisa aku, Raja Iblis tingkat menengah, jaga? Ini adalah wilayah iblis. Jika saya bertemu dengan setengah Saint atau semacamnya, bukankah saya pasti akan mati? Jika itu di masa lalu, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, dia adalah pengkhianat dari ras iblis. Jika dia jatuh ke tangan setengah Saint, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Tapi segera, Boya menemukan bahwa tidak ada kehidupan di negeri ini. Kecepatan menelan Rolly sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah menempuh ribuan mil, tetapi tidak melihat satupun makhluk hidup. Dia bingung, apa yang salah dengan tanah ini? Alasan mengapa Yang Kai memberikan manik-manik roh luar angkasa kepada Boya untuk diamankan secara alami karena Rolly tidak memiliki pikirannya sendiri. Itu hanya akan mengikuti perintah dan nalurinya sendiri yang sederhana. Setelah tanah ini benar-benar ditelan, itu harus berubah ke tanah lain. Pada saat ini, Yang Kai, yang berada di Sealet Worldbed, membutuhkan seseorang untuk mengingatkannya. Boya adalah kandidat yang cocok. Sementara Boya kesal, Yang Kai telah tiba di medan perang kuno sekali lagi. Namun, kali ini berbeda. Terakhir kali, dia datang dengan tiruan, tapi kali ini, dia datang dengan tubuh utamanya. Karena aliran waktu di medan perang kuno sangat berbeda dari dunia luar, wajar jika dia memilih untuk berkultivasi di sini untuk meningkatkan dirinya lebih cepat dan menghemat lebih banyak waktu. Baginya, yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Meskipun kultivasi Raja Iblis peringkat tinggi tidak buruk, itu tidak memiliki keuntungan sedikit pun melawan setengah Saint. Namun, sudah kurang dari 20 tahun sejak dia menjadi Raja Iblis peringkat tinggi. Jika dia ingin menjadi setengah Saint lagi, siapa yang tahu berapa lama? Munculnya medan perang kuno tidak diragukan lagi merupakan momen yang mengantuk, dan seseorang telah memberinya bantal. Itu persis apa yang dia suka. Martial Peak 3719. Roh ilahi yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki. Tidak peduli seberapa kuat God Warming Lian itu, masih perlu waktu untuk berlaku. Namun,
Kebenaran bela diri yang telah tersapu secara bertahap tetap berada di laut pengetahuan Yang Kai, menunggu Yang Kai menyerap dan memahami. Tanpa ragu, Yang Kai melangkah ke medan perang kuno. Sama seperti sebelumnya, prinsip waktu melilitnya, membuat Yang Kai merasa waktu dalam kekacauan. Namun, terakhir kali, dia datang ke sini dengan avatar. Setelah dipengaruhi oleh prinsip waktu, itu tidak nyaman. Sekarang dia ada di sini dengan tubuh aslinya, perlawanannya secara alami berbeda. Paling tidak, dia tidak memiliki perasaan bahwa pikirannya mandek seperti sebelumnya. Langkah demi langkah, dia berjalan 1000 kaki dalam waktu kurang dari setengah jam. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, butuh 1 hari penuh untuk berjalan 1000 kaki. Keuntungan dari tubuh aslinya di sini bisa dilihat. Dia tidak terus bergerak maju, karena Yang Kai tahu bahwa jika dia mengambil langkah lain, dua kekuatan yang terjerat di medan perang kuno ini pasti akan mendatangkan malapetaka padanya lagi. Roh ilahinya yang rusak belum diperbaiki, jadi dia secara alami harus menunggu sampai diperbaiki sebelum membuat rencana apapun. Memasuki medan perang kuno ini hanya untuk memperjuangkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Setelah menghitung jarak, Yang Kai duduk bersila, membiarkan Dewa Pemanasan Lian memperbaiki roh ilahinya sambil memahami energi murni di laut pengetahuan dan menyerap kebenaran bela diri dari dua ahli. Setelah beberapa hari, roh ilahi yang rusak itu penuh dan halus. Setelah melalui kesengsaraan ini, roh ilahi Yang Kai sudah kuat sedikit diperkuat. Meskipun tidak banyak, itu setara dengan berhari-hari berkultivasi. Ketika roh ilahi dipulihkan, Yang Kai sepenuhnya memahami energi murni di laut pengetahuan. Dua kekuatan dari dua ahli awalnya memiliki atribut yang berbeda dan tidak dapat digabungkan sepenuhnya. Namun, di bawah pembersihan Dewa Pemanasan Lian, penampilan itu dihapus, hanya menyisakan kebenaran bela diri yang paling murni, itulah sebabnya mereka dapat diserap oleh Yang Kai bersama-sama. Seperti kata pepatah, ribuan koridor, rute yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Lautan kesadarannya, yang telah berubah menjadi gelap gulita karena jalur iblisnya, sekarang memiliki setitik cahaya keemasan tambahan. Itu tidak signifikan di lingkungan yang gelap gulita, tapi itu sangat mencolok. Itu seperti api padang rumput yang suatu hari akan menyala menjadi kobaran api yang mengerikan. Yang Kai bangkit dan menemukan bahwa pikirannya jernih, tanpa perasaan tersumbat. Meskipun prinsip waktu masih mengalir di sekelilingnya, itu tidak berpengaruh pada tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah manfaat dari memahami dan menyerap jejak kebenaran bela diri. Namun, ini hanya area terluar dari medan perang kuno. Prinsip waktu dan prinsip waktu adalah yang paling lemah. Jika dia masuk lebih dalam, dia takut dia akan melihat pemandangan yang berbeda. Dia melangkah maju. Seperti yang diharapkan Yang Kai, setelah dia mengambil langkah pertama, dua kekuatan agung segera menyerbunya. Mereka adalah prinsip waktu kaisar besar waktu yang mengalir dan kekuatan lainnya. Sebelum ini, Yang Kai telah membelah jiwanya dan takut mengalami kecelakaan, jadi dia tidak begitu jelas tentang apa yang sedang terjadi, tetapi sekarang setelah dia memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa kekuatan lain ini benar-benar memiliki kekuatan yang dalam. Sifat iblis dan diam-diam bergabung dengan ki iblis di tubuhnya. Dia semakin yakin bahwa orang yang bertarung dengan kaisar besar waktu yang mengalir di medan perang ini bukanlah dewa iblis besar, tetapi beberapa ahli dari wilayah iblis. Dia mengerti. Tidak heran dia bisa memahami dan menyerap kebenaran bela diri dari keduanya. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah kue yang jatuh dari langit, tetapi sekarang dia tahu bahwa kue ini bukanlah sesuatu yang bisa dimakan siapapun. Meskipun dia tidak mendapatkan warisan dari kaisar besar waktu yang mengalir, dia setidaknya telah mengembangkan segel lalat waktu. Dia telah menggores permukaan prinsip waktu dan kurang lebih memiliki hubungan dengan kaisar besar waktu yang mengalir. Dengan fondasi ini, dia secara alami dapat memahami dan menyerap kebenaran bela diri kaisar agung yang mengalir. Untuk alasan yang sama, ketika dia dipromosikan menjadi Raja Iblis pangkat tinggi, dia dipengaruhi oleh prinsip dunia wilayah iblis. Dia telah memasuki alam iblis, dan kaisar Ki-nya telah berubah menjadi Ki Iblis. Hanya Dewa Wenlian yang melindungi sedikit kejelasan terakhir dari laut pengetahuan, jadi dia tidak benar-benar menjadi bagian dari ras iblis. Dia bisa dianggap setengah dari anggota ras iblis. Itulah mengapa dia bisa memahami dan menyerap kebenaran bela diri dari ahli ras iblis ini. Semuanya tampak kebetulan, tetapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apakah ini kesempatan atau takdir yang ditentukan oleh surga? Itu Yang Kai. Jika ada orang lain yang datang ke sini, mereka tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun. Sebaliknya, kebenaran bela diri akan merusak hati mereka dan menghancurkan kultivasi mereka. Bahkan jika Yang Xiao dan Yang Sui datang ke sini, mereka hanya bisa menyerap bagian dari kebenaran bela diri kaisar agung yang mengalir. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada ahli ras iblis. Akibat dari tidak dapat memahami dan menyerap kebenaran bela diri adalah bahwa temperamen mereka akan terpengaruh. Setelah memahami hal ini, Yang Kai tidak bisa menahan senyum dari lubuk hatinya. Langkah kakinya tidak berhenti, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Sebelumnya,
Ketika klon ilahinya datang ke sini, itu tidak terlalu memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pembawa, jadi Yang Kai hanya bisa bertahan sebentar sebelum dia tidak tahan lagi dan buru-buru mundur. Sekarang tubuh utamanya telah tiba, pembawa ini jauh lebih kuat daripada klon ilahi murni. Jika klon ilahi sebelumnya dapat dikatakan sebagai kolam kecil, maka tubuh utamanya dapat dikatakan sebagai danau, sehingga ia dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun dia masih tidak tahan dengan siksaan dua naga raksasa, Yang Kai tidak mati, jadi dia secara alami memahami batasannya sendiri. 1.500 kaki. Kekuatan pembawa, ditambah dengan arti sejati dari martial Dao yang Yang Kai pahami sebelumnya, memungkinkan Yang Kai untuk maju sejauh 5.000 kaki sebelum dia tidak punya pilihan selain berhenti. Pada titik ini, dia tidak dapat maju lebih jauh. Jika dia memaksakan dirinya untuk melanjutkan, dia takut dia akan menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Roh ilahi merasakan sakit yang luar biasa, dan tubuh fisik juga merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia tidak bisa menahan gemetar, dan tetesan darah emas merembes keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Yang Kai mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Wajahnya begitu ganas sehingga agak menakutkan. Pemanasan jiwa Lian sudah memancarkan cahaya 7 warna, terus-menerus memperbaiki roh ilahi yang rusak. Dengan pemanasan jiwa Lian, Yang Kai tidak perlu khawatir jiwanya akan bubar. Dia diam-diam merasakan bahwa roh ilahinya belum mencapai batasnya, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Ini normal. Divine Spirit-nya telah melampaui level semi-saint karena Yurumeng, tetapi tubuh fisiknya hanya berada pada level Raja Iblis peringkat tinggi. Kesenjangan ini benar-benar terlalu besar. Setelah merenung sebentar, Yang Kai mengeluarkan raungan rendah, dan dua kata keluar dari mulutnya, satu kata pada satu waktu, bentuk naga. Karena roh ilahinya belum mencapai batasnya, dan tubuh fisiknya tidak dapat menahannya, maka dia akan membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Raungan naga terdengar, dan kepala naga emas melintas. Tubuh Yang Kai melebar, dan di tengah suara berderak, sisik naga menutupi seluruh tubuhnya. Dua tanduk naga pendek tumbuh dari dahinya, dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam. Ekor naga di belakangnya berayun, mengaduk awan asap dan debu di medan perang kuno. Tubuh semi naga masih dalam bentuk manusia, tetapi memiliki lebih banyak karakteristik ras naga. Setelah bentuk naga, napas Yang Kai terasa berat, dan napas yang dia hembuskan dari lubang hidungnya benar-benar bisa menggulung embusan angin. Itu benar-benar menakjubkan. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia menyentuh kepalanya dan samar-samar merasa bahwa dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Setelah hati-hati memeriksa dirinya sendiri, dia menyadari bahwa itu bukan ilusi. Dia benar-benar telah tumbuh lebih tinggi. Dia tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya dengan heran. Terakhir kali dia menggunakan teknik rahasia formulir naga adalah ketika dia bertarung melawan Wind Monarch di Azure Sun Temple. Dia tidak setinggi ini dalam pertempuran itu. Selama bertahun-tahun, Yang Kai telah berkeliaran dan sangat sibuk. Dia tidak tega mengolah teknik rahasia bentuk naga. Namun, dia telah meminum pil darah naga, jadi bahkan jika dia tidak sengaja berkultivasi, tubuhnya tanpa sadar tumbuh lebih besar. Namun, proses ini sangat lambat. Ras naga adalah ras yang memiliki umur panjang. Pertumbuhan bukanlah sesuatu yang harus mereka buru-buru. Yang Kai telah mengambil begitu banyak pil darah naga dan bunga darah naga, tetapi tubuhnya hanya tumbuh dari 300 kaki menjadi sekitar 320 kaki. Butuh lebih dari 10 tahun baginya untuk melakukannya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran melawan Wind Monarch di Azure Sun Temple. Setelah itu, dia pergi ke Starfield di Lower Plane untuk memperbaiki One Realm Pearl. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meminum Dragon Blood Pills. Berbicara secara logis, bahkan jika dia telah tumbuh, dia seharusnya tidak tumbuh begitu cepat. Yang Kai memperkirakan bahwa ukuran tubuhnya saat ini setidaknya 400 kaki. Dapat dikatakan bahwa ukuran tubuhnya telah meningkat secara eksponensial. Untuk ras naga, semakin besar ukuran tubuh, semakin kuat kekuatannya. Di Istana Naga, penatua ras naga terbesar di masa lalu tingginya 300 kaki. Itu adalah ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh ras naga saat ini. Yang Kai memiliki energi asal naga suci emas. Semakin komprehensif energi asal ini, semakin besar ukuran tubuhnya. Sekarang ukuran tubuhnya telah meningkat, itu berarti beberapa energi asal telah diaktifkan. Setelah merenung sejenak, Yang Kai menebak bahwa itu akan menjadi keuntungan dari pertempuran dengan Wind Monarch. Dalam pertempuran itu, dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam bentuk naga. Pada saat kritis hidup dan mati, energi asal naga emas Saint diaktifkan secara diam-diam. Saat itu, dia kelelahan dan tidak merasakan apa-apa. Baru hari ini dia menemukan manfaatnya. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin banyak yang bisa dia bawa. Setelah berubah menjadi naga, tekanan di tubuhnya tiba-tiba berkurang. Yang Kai, yang awalnya berjuang untuk bergerak, sekali lagi mengambil langkah maju. Kali ini, dia berjalan 500 kaki lagi. Yang Kai akhirnya berhenti. Dia sudah mencapai batasnya.
Tubuhnya yang besar duduk bersila, setinggi gunung kecil. Di medan perang kuno ini, Yang Kai membuka tubuh dan pikirannya, membiarkan kedua kekuatan itu menyerang tubuhnya sambil diam-diam memahami. Meditasi ini berlangsung selama 3 bulan. Selama waktu ini, Yang Kai tidak bergerak sama sekali. Tidak sampai 3 bulan kemudian dia membuka matanya. Mata naganya yang agung penuh dengan semangat. Jelas bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Dia tidak bisa menahan senyum, tetapi suara Roli bisa didengar, mengguncang langit dan bumi. Jika orang yang pemalu datang untuk melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati oleh mulut ganas Yang Kai. Dua kekuatan yang telah mengamuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di pinggiran medan perang kuno telah benar-benar menghilang. Mereka telah diserap ke dalam tubuh Yang Kai dan disempurnakan menjadi Qi. Tanpa efek prinsip waktu, aliran waktu secara alami kembali normal. Pikiran Yang Kai bergerak. Pada saat berikutnya, Boya, yang duduk di atas kepala Roli dengan tangan menopang dagunya, mendengar suara Yang Kai, sudah berapa lama? Meskipun Boya tidak mengerti mengapa Yang Kai mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu, dia masih menjawab, 5 hari. Untungnya, itu hanya 5 hari. Di medan perang kuno, Yang Kai berdiri dan berjalan maju. Langkahnya tidak cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya membuat bumi bergetar. Saat dia berjalan, darah yang menutupi tubuhnya berjatuhan. Namun, setelah beberapa langkah, Yang Kai memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Mengapa dia merasa bahwa dia tumbuh sedikit lebih tinggi? Martial Peak 3720. Menyentuh bagian atas kepalanya dan membandingkannya sedikit, dia menemukan bahwa itu bukanlah ilusi. Dia memang tumbuh lebih tinggi. Itu tidak banyak, hanya sekitar 1 zang, tapi ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Semakin besar ukuran ras naga, semakin sulit untuk ditingkatkan. Dengan tinggi 40 zang saat ini, jika dia mengolah teknik rahasia bentuk naga secara normal, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk tumbuh lebih tinggi. Tapi sekarang, dia dengan mudah mencapainya setelah bermeditasi di medan perang kuno ini selama 3 bulan. Itu bahkan tidak disengaja. Mungkinkah arti sejati dari martial Dao memiliki efek meningkatkan kekuatan garis keturunan ras naga? Itu tidak mustahil. Tuan dari dua kekuatan adalah ahli yang paling kuat. Arti sejati dari martial Dao yang terkandung dalam pasukan sulit untuk diperkirakan bahkan oleh Demon Saint dan Great Emperor saat ini. Itu wajar jika itu memiliki beberapa efek khusus. Mungkin itu juga terkait dengan pemolesan dua kekuatan. Kedua kekuatan ini menggunakan tubuh Yang Kai sebagai media untuk bergulat satu sama lain, memungkinkan Yang Kai menggunakan perasaan transenden untuk memahami misteri di dalamnya. Memori semacam ini disimpan di dalam tubuh, sehingga secara alami memungkinkan garis keturunan dalam tubuh untuk berkembang dan meningkat. Ini adalah hal yang baik. Yang Kai tersenyum bahagia dan terus bergerak maju. Kali ini, dia berjalan maju sejauh 1.500 kaki sebelum dia mencapai batasnya. Meskipun semakin dalam dia pergi, semakin kuat kedua kekuatan itu, penderitaan Yang Kai sebelumnya tidak sia-sia. 3 bulan kultivasi telah memungkinkannya untuk tumbuh, jadi tentu saja, dia akan dapat melangkah lebih jauh. Sementara Yang Kai dengan sepenuh hati berkultivasi di medan perang kuno ini, di tanah iblis kota Changlang, pertempuran besar telah pecah. Di bawah perintah Li Wuyi, Legiun Putraku, Tentara Bing Chen, Tentara Wuyin, Tentara Jiahai, dan Tentara Yiwu, 5 tentara utama, dengan anggun mengiring jutaan orang dan melancarkan serangan ke kota Changlang. Di tanah iblis kota Changlang, ras iblis menunggu dengan sungguh-sungguh. Kedua belah pihak bertarung sengit di tanah iblis selama beberapa hari dan kedua belah pihak menderita kerugian. Di medan perang, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, ras iblis tidak bisa bertahan dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Legiun Putraku memimpin dan bergegas ke dalam jarak 30 li dari pagoda iblis yang tinggi. Tapi saat ini, ras iblis telah membentuk pertahanan yang tak tertembus di sekitar pagoda iblis. Ras iblis yang tak terhitung jumlahnya mati-matian menolak serangan tentara batas bintang dan bersumpah untuk melindungi pagoda iblis yang tinggi. Sebuah istana megah terbang keluar dari belakang. Di platform batu giok istana, Yang Xiao dan Yang Sui berdiri berdampingan. Angin bertiup dari ketinggian di langit. Pakaian keduanya berkibar saat mereka membentuk segel tangan. Dengan suara mendengung, istana itu menabrak pagoda iblis yang tinggi. Kuil Asuresun adalah hadiah besar yang ditinggalkan Kaisar Besar Waktu yang mengalir untuk penggantinya. Kuil Asuresun ini bukan hanya istana sederhana, tetapi juga harta yang luar biasa. Dengan kekuatan kuil Asuresun, Yang Xiao dan Yang Sui bersiap untuk menyerang musuh secara langsung. Jarak antara istana besar dan pagoda iblis dengan cepat dipersingkat. Semua ras iblis di depan mereka semua hancur berkeping-keping. Serangan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, tetapi semuanya terhalang oleh lapisan cahaya yang menyelimuti pinggiran istana. Cahayanya kuat, dan hanya lapisan riak yang muncul. Yang Xiao dan Yang Sui tidak terluka.
Meskipun kedua anak kecil itu hanya bisa mengaktifkan sebagian dari kekuatan istana kaisar besar waktu yang mengalir, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh serangan biasa. Melihat ini, 3 Saint of the Ras Iblis segera naik ke udara dan menyapa Azure Sun Temple. Tanpa menunggu kuil Azure Sun mendekat, mereka sudah bergerak dan membombardir kuil Azure Sun. Dari kuil Azure Sun, 2 sosok bergegas keluar. Satu besar dan satu kecil, satu tua dan satu muda. Dengan Yang Xiao dan Yang Sui di sekitar, bagaimana mungkin Qiongqi dan Liu Yan tidak ada? Di tengah auman binatang buas dan tangisan burung phoenix, Qiongqi dan Liu Yan bertemu langsung dengan 3,5 ahli Saint Realm. Pertempuran mereka menghancurkan bumi. Qiongqi adalah roh ilahi veteran. Di dunia ini, di antara semua roh ilahi tingkat Kaisar Agung Sudo dan setengah orang suci, mungkin hanya Liu Yi yang bisa menekannya. Dia bahkan tidak menempatkan orang lain di matanya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada half saint yang cocok untuknya. Namun, Liu Yan masih sedikit kurang. Meskipun dia telah memperoleh api Phoenix sejati dan dipromosikan ke tingkat roh ilahi, dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Eksistensi seperti roh ilahi membutuhkan akumulasi waktu untuk menjadi kuat. Dia mungkin lebih kuat dari Kaisar Lapis Ketiga, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menang melawan setengah saint. Oleh karena itu, meskipun Qiongqi berada di sisinya, Yui berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan 3 saint dari ras iblis. Untungnya, mereka tidak harus melawan ras iblis sampai mati. Keduanya hanya perlu menunda untuk sementara waktu. Kuil Azure Sun bergemuruh ke depan. 3 saint of the ras iblis diblokir, dan separuh ahli Saint Realm lainnya juga menghadapi lawan mereka sendiri. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menghentikan kemajuan kuil Azure Sun. Medan perang yang bising tampaknya telah tenang pada saat ini. Adegan seluruh dunia membeku. Di bawah tatapan ribuan orang, kuil Azure Sun menabrak menara iblis yang gelap gulita. Yang Xiao dan Yang Sui, yang berdiri di tangga kuil Azure Sun, adalah yang pertama terkena. Wajah mereka menjadi pucat, dan kemudian mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah. Pada saat berikutnya, suara teredam seperti guntur meledak. Lapisan cahaya di luar kuil Azure Sun tiba-tiba runtuh, tetapi tidak pecah. Lingkaran cahaya keluar dan menyebar ke segala arah. Menara iblis bergetar sedikit, dan kemudian kembali ke keadaan semula. Saint of the Ras Iblis melihat bahwa Demon Tower aman dan sehat. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Namun, mereka tidak peduli dengan kerusakan yang mereka terima dan bergegas ke arah menara iblis. Mereka lebih suka terkena serangan lawan mereka untuk melindungi menara iblis. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa menara iblis ini sangat penting bagi ras iblis. Sebelum ini, ketika menara iblis muncul, tidak ada seorang pun di batas bintang yang tahu untuk apa menara iblis ini, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat mereka benar-benar memperhatikannya, menara iblis sudah terbentuk. Liu Yi samar-samar menebak bahwa benda ini akan sangat berguna bagi ras iblis. Itulah mengapa dia membiarkan 5 tentara di sini mencoba menyerangnya untuk melihat apakah ada peluang untuk menghancurkan menara iblis ini. Sekarang, setelah mencobanya, mereka menyadari bahwa menara iblis ini jauh lebih penting bagi ras iblis daripada yang diharapkan batas bintang. Half Saint sebenarnya telah mengabaikan keselamatan mereka sendiri untuk melindungi menara iblis. Bagaimana mungkin Kaisar Agung Sudo mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Mereka semua mengejar Half Saint dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada musuh. Di atas kuil Azure Sun, Yang Xiao dan Yang Sui saling memandang. Karena pikiran mereka terhubung, tidak perlu ada diskusi. Mereka mengganti segel tangan mereka dan kuil Azure Sun mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mundur lebih dari 10 li. Mereka mengganti segel tangan mereka lagi dan kuil Azure Sun sekali lagi menabrak menara iblis. Meskipun tabrakan tadi tidak menghancurkan menara iblis, itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Yang Xiao dan Yang Sui melihatnya lebih jelas daripada yang lain. Meskipun menara iblis kokoh, itu pasti tidak akan mampu menahan 3 tabrakan dari kuil matahari Azure. Selama mereka melakukannya 3 kali, keduanya yakin bahwa mereka dapat sepenuhnya menghancurkan menara iblis ini. Pada saat itu, tidak peduli apa yang ras iblis rencanakan, mereka tidak akan berdaya. Suara gemuruh keras lainnya terdengar. Menara iblis bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja, tetapi pada akhirnya, itu stabil. Melihat ini, Half Saint di medan perang tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia yang menghabiskan ki mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka hanya ingin dengan cepat menyingkirkan lawan mereka dan menghentikan tindakan Yang Xiao dan Yang Sui. Bukan hanya Half Saint, tapi juga Raja Iblis. Dalam sekejap, medan perang yang sudah intens berubah bahkan lebih. Kekuatan pasukan Legiun Putraku ditampilkan saat ini. Selalu ada beberapa manfaat memiliki begitu banyak ahli. Menghadapi serangan balik para ahli ras iblis, mereka sebenarnya mampu mempertahankan situasi dan mencegah ancaman apapun yang mengganggu Yang Xiao dan Yang Sui. Kuil Azure Sun menabrak menara iblis untuk ketiga kalinya.
Wajah kecil Yang Xiao dan Yang Sui sepucat kertas, tetapi mata mereka dipenuhi dengan tekad yang teguh. Di atas menara, lingkaran cahaya tiba-tiba beredar. Saat energi terkumpul, pusaran besar muncul di depan menara iblis. Berdiri di atas kuil Azure Sun, Yang Xiao dan Yang Sui mau tidak mau menyipitkan mata ketika melihat ini. Meskipun mereka tidak tahu pusaran apa itu, mereka tahu bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam satu gerakan. Mereka tidak menahan diri untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri. Sebuah kaki giok ramping melangkah keluar dari pusaran. Segera setelah itu, sosok anggun muncul di udara. Kulitnya seputih batu giok, wajahnya seindah batu giok, dan dia memiliki sepasang sayap indah di punggungnya. Weng! Saat sepasang kaki giok itu turun, dunia tampak bergetar sesaat. Yang Xiao tertegun pada awalnya, tetapi kemudian ekspresinya sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar, Fuyu. Saat ini ada 3 Demon Saint di Star Boundary, dan semuanya terkenal. Bahkan jika Yang Xiao tidak melihat mereka dari dekat, dia telah melihat mereka dari jauh di wilayah barat. Terlebih lagi, karakteristik The Feather ras iblis sangat jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Bukankah dia seharusnya mengawasi wilayah iblis di wilayah timur? Wilayah timur berjarak ratusan juta kilometer dari sini. Bahkan jika dia adalah seorang Demon Saint, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk terbang ke sini. Tidak ada alasan baginya untuk muncul di sini tanpa alasan. Memikirkan kembali adegan tadi, jantung Yang Xiao berdebar kencang. Menara iblis itu, mungkinkah itu memiliki efek arai luar angkasa transdomain? Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan situasi di depannya. Penampilan Fuyu menyebabkan ekspresi dari banyak kultivator di Star Boundary berubah. Yao Xi, yang bertanggung jawab atas pasukan pusat, segera mengeluarkan Space Spirit Bat dan mengiring pesan kedua tetua dari Dragon Rache. Dia tidak pergi berperang untuk membunuh musuh, bukan karena dia pengecut, tetapi karena kelima pasukan itu telah mengerahkan kekuatan penuh, seseorang harus bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Komandan lainnya semuanya adalah pusat kekuatan Kaisar Agung Sudo, jadi mereka secara alami harus berperang untuk menahan Saint tentara musuh. Dia yang terlemah, tapi dia tidak punya masalah mengoordinasikan angkatan darat, jadi Bing Yun dan yang lainnya menyerahkan komando pasukan sekutu kepadanya. Faktanya, dia melakukan pekerjaan dengan baik, dan juga berkat dia bahwa dia adalah ahli strategi. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menciptakan 2 peluang bagi Yang Xiao dan Yang Sui untuk bertabrakan. Namun tumbukan ketiga ini seperti menendang pelat besi. Saat Yao Xi mengirim pesan kepada para tetua ras naga, mata seperti kristal Fuyu dengan acuh tak acuh melirik Yang Xiao dan Yang Sui. Tatapannya sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat 2 semut yang tidak penting. Tetapi ketika dia melihat kuil Azure Sun lagi, ekspresinya akhirnya sedikit berubah. Dia mengeluarkan suara kejutan yang lembut, dengan jelas melihat betapa luar biasanya kuil Azure Sun. Jarak di antara mereka semakin dekat. Setelah kejutan awal, Yang Xiao dan Yang Sui tidak mundur, tetapi fokus mendesak kuil Azure Sun untuk maju. Ini karena mereka berdua tahu bahwa di depan Demon Saint, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Mungkin mereka masih bisa mendapatkan sesuatu dengan mempertaruhkan nyawa mereka.